Halo bikers, apa kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan yang baik. Kali ini saya akan membahas tentang fitur terbaru dari Gojek, yaitu fitur verifikasi wajah. Banyak driver yang belum siap, apalagi khususnya untuk akun-akun joki. Jadi bagaimana nasib mereka? Simak terus video ini. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjemah, suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspadalah kala berjalan, siap menolong orang di mana saja. Sekarang saya akan membahas tentang akun joki yang katanya akun joki ini akan terkena PM atau putus mitra jika mereka ini gagal verifikasi wajah beberapa kali. Dan kemarin itu Gojek udah kasih batas waktu ya sampai tanggal 30 Juni 2020. Sekarang udah tanggal 1 jadi udah lewat ya. Saya belum tahu nasib mereka bagaimana. Itu Gojek kasih batas waktu toleransinya itu agar yang si joki ini bisa telepon customer service untuk mempertimbangkan atau bisa mencari jalan keluarnya. Entah jalan keluar yang bagaimana, saya tidak tahu dari kedua belah pihak ini, karena ada beberapa yang saya dengar juga ada akun joki ini dia sebenarnya punya akun asli dulunya, tetapi akun aslinya ini udah terkena PM karena beberapa kasus yang kurang tahu, dan dia masih ingin mencari juga akun joki bukan, dia masih ingin untuk narik di Gojek, jadi ya terpaksa dia cari akun orang lain. Ada ya ceritanya begitu, ada juga yang memang karena belum buka pendaftaran makanya dia pinjam akun orang lain, karena ada beberapa banyak faktor orang sampai menjadi akun joki. Tapi sebelum kita lanjut dulu untuk pembahasannya, kamu bisa subscribe dulu channel ini agar akun jokimu bisa terus on beat. Banyak pro dan kontra yang terjadi sejak Gojek mengeluarkan fitur verifikasi wajah ini ya. Gojek kemarin udah berikan batas waktu sampai tanggal 30 Juni kemarin, dan sekarang udah tanggal 1, saya tidak tahu untuk nasib akun joki sekarang. Tapi saya mendapatkan kabar baik buat teman-teman yang akun joki bahwa Gojek ini memperpanjang sampai tanggal 15 Juli 2020. Nah, ini adalah kesempatan bagi kamu yang memiliki akun joki. Saya akan memberikan tips buat teman-teman yang akun joki bagaimana cara untuk menelpon customer service, apa yang harus dilakukan. Tapi sebelum saya bahas itu, saya akan menekankan bagian yang ini dulu, karena bagian ini kalau tidak dilakukan dengan baik, pasti apa yang akan kamu bicarakan dengan customer service itu tidak akan ada hasilnya. Nah, yang kamu harus lakukan adalah kamu harus on beat minimal 8 jam per hari. Ingat ya, ini minimal 8 jam per hari. Dan on beat di sini bukan berarti kamu harus mendapatkan orderan. Yang terpenting adalah kamu sudah aktif, ya kan? Sudah aktifkan aplikasinya untuk siap menerima orderan. Jadi mau dapat orderan atau tidak dapat orderan tidak masalah, yang penting sudah aktif. Dan jangan pernah kamu on off kan aplikasinya. Contoh nih, misalkan kamu on beatnya 2 jam, terus kamu off beat kan lagi 1 jam, terus kamu on beat lagi 2 jam. Itu jadi kayak sistem hanya baca aplikasi kalian itu hanya aktif 2 jam. Jadi kamu harus on beat 8 jam full. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk terapi akun yang gagu. Karena di sini sistem sudah membaca riwayat orderan atau riwayat aktifnya
aplikasi kamu, agar di saat kamu membuat pengaduan ke customer service atau keluhan, di sini mereka bisa mempertimbangkan bahwa akun ini bisa dipakai terus atau tidak. Jadi kamu punya waktu 15 hari dari sekarang untuk memperbaiki waktu aktif aplikasi kalian. Dan setelah kamu lakukan itu, sekitar 7 hari lah, 8 hari, kamu bisa telepon customer service-nya. Caranya kita lanjut ke tips selanjutnya. Oke, langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu yang pertama yang pastinya telepon call center Gojek ya. Yang ini nomornya. Tapi sebelum itu, sebelum kamu telepon call center Gojek, ada beberapa hal yang harus kamu siapkan, yaitu yang pertama dari akun joki yang kamu pakai setiap hari itu kamu harus siapkan ya, tahulah namanya, nama dari akun tersebut, terus nomor teleponnya, emailnya yang dipakai, kan di situ ada detailnya, kamu pasti sudah tahu. Terus kamu juga siapkan untuk data pribadi kamu sendiri ya, KTP kamu, SIM kamu, nomor telepon kamu, email kamu. Jadi kamu harus siapkan dulu itu. Setelah kamu siapkan baru telepon ke call center Gojek ya, kalau nggak salah saat kamu telepon kamu tekan 1 baru tekan 2 kalau nggak salah ya. Yang intinya yang penting kamu tersambung, kalau terakhir yang pastinya tekan 0 sampai kamu terhubung dengan customer service. Nah, setelah kamu sudah tersambung dengan customer service, di sini kamu sampaikan bahwa kamu ini menggunakan akun joki atau akun milik orang lain. Di sini kamu jangan takut untuk katakan bahwa kamu ini memiliki akun joki atau milik kamu pakaikan akun orang lain. Yang penting kamu sudah lakukan hal yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu yang on beat 8 jam full. Ya kan, kamu sudah lakukan itu, jadi kamu katakan saja ke call centernya. Terus di sini juga saya dengar katanya ada yang bilang, jangan telepon call center, nanti saat kamu telepon call center terus kamu bilang bahwa kamu akun joki, langsung kena PM. Berita ini saya tidak tahu benar atau tidak, tetapi menurut pemikiran saya, kalaupun seandainya benar dia di PM, kemungkinan ya ada pertimbangan dari call center kenapa dia harus di PM, karena ada juga kan orang yang dulunya dia udah punya akun asli, terus dia kena PM karena pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, terus dia mungkin hilaf ya, atau sadar dan ingin juga lagi untuk Gojek, dan terpaksa dia pakai akun lain atau nggak tahu bagaimana ya. Call center punya pertimbangannya sendiri. Dan tetapi kalau kamu merasa kamu benar dan kamu tidak salah, dan bahwa kamu memang butuh untuk pekerjaan ini, ya kamu pasti tahu bagaimana caranya untuk berbicara dengan call center. Jadi untuk kasus yang mereka bilang saat telepon call center langsung kena PM, itu nanti saya cari informasi selanjutnya bagaimana. Tapi menurut saya itu kemungkinan kecil enggak, karena customer service juga itu mereka manusia bukan robot. Mereka pasti punya hati nurani, percayalah, pasti ada jalan. Nah, setelah selesai kamu telepon call center, di situ nanti kamu akan ikuti petunjuk dan arahan dari customer service tersebut. Di situ mereka akan melakukan penyesuaian data. Nah, di sini yang harus kamu ingat, catat nih ya, kamu harus minta nomor laporan. Karena di situ kan saat kamu telepon di situ ada nomor laporan kayak nomor tiket laporan atau gimana. Kamu minta nomor laporannya, terus kamu minta nama call centernya itu siapa, dengan siapa kamu berbicara. Dan ingat satu juga, lebih baik kamu rekam percakapan itu. Jadi di situ, jadi nantinya di saat pastinya kan, di saat kalian telepon call center itu pasti jawaban dari call center, oh iya oke, nanti akan diproses, dilihat bagaimana caranya. Nah di situ fungsinya nanti kamu minta nomor laporan
Kalau perlu nama call centernya juga, ya paling penting juga kamu harus rekam. Itu saja. Itu saran dari saya, tips dari saya. Jadi buat teman-teman yang akun joki, jangan ragu untuk mengeluh kepada customer service karena ya mereka juga manusia yang ada sisi baiknya. Jika memang alasan kamu tepat dapat diterima, ingat, pasti ada jalan. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akun joki. Semoga bisa tembus atau bisa terus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur kalian. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Klakson, karena banyak lagi tips-tips unik transportasi online dari The Klakson. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya The Klakson. Bye-bye.